semua kaidah bahasa Inggris seperti itu berlaku di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan khilafiyah antara ulama British dan ulama Amerika yang membedakan, oh I itu bisa untuk R misalnya, I itu pasti M. Nggak ada I, R itu nggak ada. Semua berlaku di seluruh dunia seperti itu. Standardnya. Kemudian akhiran CH. Nah, akhiran C juga sama. Akhiran C itu contoh misalnya kata menonton, watch. Watch atau mengejar, catch. Oh, catch itu mengejar. Mengejar atau menangkap. Nah, gimana tulisannya misalnya? CATCH. Kalimat Catch. baru nih. Nah, jadi misalnya catch the ball. We catch the ball. He catches the ball. Tinggal tambahkan aja. Nah, yang terakhir itu ada z tadi ya, Z. Nah, Z itu gampang, misalnya kayak kata buzz, yang kayak suaranya lebah. The sounds of bee. Oke, nah itu namanya buzz. Seperti itu. Itu kata kerja juga. Simpel kan? Jadi kamu harus bisa simpulkan bahwa kapan dia kosakata kata kerja tadi ditambah S, kapan dia ditambah E dan S. What's next? Next ya. Kedua udah, yang ketiga Mister. Di video sebelumnya Mister, kata Mister kan verb atau kata kerja nggak bisa dipakai di non-verbal. Tapi ada kalimat yang saya lihat Mister bohong atau emang ini belum tuntas materinya. Kalimatnya gini, you are looking at the show. You are looking at the show. Okay, you are looking at the show. Kamu sedang melihat pertunjukan. Melihat tuh kata kerjaan. Melihat kata kerja. Nah, dalam kasus ini dia beda tenses. Dia udah di continuous tense atau menceritakan peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi kalau dalam kaidah continuous tense itu nanti kita bahas ya. Ini karena pertanyaan kamu ke situ. Dalam continuous tense atau menceritakan peristiwa yang sedang berlangsung, dibicarakan dan itu sedang berlangsung. Misalnya kita sedang berbicara, emang sedang berbicara kan? Nah itu dia masuk dalam continuous tense. Tapi kalau saya berbicara setiap hari, dia masuk dalam present tense. Oke, simple present tense. Kalau saya bilang saya berbicara kemarin, berarti masuk dalam simple past tense. Lain lagi. Nah yang di bagian continuous tense menceritakan peristiwa yang sedang berlangsung dan sedang dibicarakan, itu strukturnya begitu. Jadi kalau ada are, ada to be, oke ya. To be itu dalam continuous tense, to be itu selalu bertemu dengan verb yang ditambahkan ing. Atau dalam bahasa Inggris itu verb ing. Verb ing. Kalau dalam bahasa orang Indonesia bilang, kalau guru-guru grammar Indonesia bilang verb ing. Bule tidak mengenal verb ing, dia kenalnya verb ing. ing. Jadi penyebutannya lebih keren lah gitu ya. Verbing. Oke, verb ing. Jadi kayak gitu. Jadi you are pasti looking karena ada are. Gak mungkin you are look at the show. Pasti you are looking at the show. I am looking. I'm looking. Misalnya saya sedang mencari pekerjaan. I am looking for a job. Oke. I am eating the food. Kayak gitu. I am sitting down in the class. She tetap sama, tapi dia menggunakan to be is. Oh iya. She is looking at the show. Simple, right? Oh iya, itu tadi Mister are, is, am. Oke, saya pilahkan ya. Udah ketebak pertanyaannya. Ya. Jadi bilang itu nanya itu. Karena saya jelasannya nyambung ke situ. Jadi untuk simple present itu kamu wajib hafal to be setiap subjek. To be atau auxiliary verb. Bukan auxiliary verb tapi helping verbnya, kata bantunya. Nah, kata bantunya misalnya I, kata bantunya am. Oke. You, they, we, kata bantunya are. Tulisannya are kan? Ya, bukan are-are Surabaya bukan ya. Tapi are. Nah, kemudian
Kalau she, he dan nama orang, dia kata bantunya itu is, oke? She is, he is, Leo is, dan seterusnya. Entah itu di semua kaidah bahasa Inggris seperti itu berlaku di seluruh dunia. Tidak ada perbedaan khilafiyah antara ulama British dan ulama Amerika yang membedakan, oh I itu bisa untuk R misalnya, I itu pasti M. Nggak ada I, R itu nggak ada. Semua berlaku di seluruh dunia seperti itu. Standardnya. It's standard. Oke. Nah, jadi I am, you, they, we are, she, he dan nama orang is. Seperti itu. Kalau dia is, am dan are, dia di depan subjek, artinya apakah juga sama kayak do, does itu. Jadi misalnya saya bilang nih, you are handsome, kamu tampan misalnya ya. Kalau saya mau bilang apakah kamu tampan, tinggal pindahin aja, are you handsome? Question. Nah, menjadi question. She is beautiful, itu pernyataan. Kalau jadi pertanyaan, is pindah depan. Is she beautiful? Well, gampang kan? Makanya hafal subjek-subjek itu penting itu. Start from that. Dari subjek itu. Tujuh. Nah, seperti itu. W-O-W, wow. W-O-W, wow. Terus juga bilangnya. Apalagi? Pertanyaan Mister. Ini pertanyaan tata krama kayaknya. Kalau di bumi kita negara Indonesia itu kan menjunjung tinggi tata krama Mister. Oke. Ya kan? What's the problem? Problemnya gini. Kalau saya nanya Mister, apakah kamu makan? Nggak sopan, ya kan? Apakah kamu? Ujuk-ujuk saya datang. Apakah kamu makan? Kan nggak sopan. Oke. Yang lebih sopan kan lebih pantas. Apakah Mister makan? Gitu. Oh, pakai gelar. Pakai nama Mister gitu. Iya. Nah itu dia jatuhnya ke it atau ke you. Hah? Iya. Ya kan? Iya. Oke, fine. Paham nggak pertanyaan saya? Iya, paham. Silakan. Jadi Mister. gini, kalau kita belajar bahasa, oke ya, yang pertama kita batasi. Jangan kita karena kita orang Indonesia yang menganggap bahwa budaya kita lebih sopan dari mereka, terus kita nggak mau pakai structure mereka, harus pakai. Oh, walaupun artinya kurang. Walaupun artinya nggak pantas, kan kita menggunakan bahasa orang lain. Kan saya bilang dari awal, kalau saya dipilih bahasa Inggris itu ada atau enggak? Gak usah aja ya. Gak usah aja ada bahasa ngurangin, Inggris. Ngurangin akhlak gitu. Jadi gini, contoh misalnya gini. Bule, mereka nggak suka dipanggil dalam situasi normal ya, bukan situasi kerjaan, situasi normal sehari-hari, daily situation. Mereka nyaman-nyaman aja tuh dipanggil namanya walaupun dia lebih tua. Misalnya dia namanya Michael dan dia usianya udah 50 atau 40. Kita sapa dia, good morning Michael. Nyaman-nyaman aja. Dia saya selama panggil bule untuk praktek, misalnya saya kenalan sama bule nih, entah itu dia lebih tua atau lebih muda. Misalnya, what's your name? Misalnya nih, my name is Jonathan misalnya. Jonathan, where are you from? Saya sebutkan namanya kan? Atau Jonathan, how long have you been here? Udah berapa lama tinggal di sini? Biasa-biasa aja, mereka senang dipanggil nama. Kalau kita manggil dia dengan sir atau mister, malah dia merasa tuh kayak kita kaku gitu. Kaku aja. Sama, misalnya kamu jumpa orang di kereta, dan orang manggil kamu dengan panggilan Pak. Bapak mau kemana Pak? Kamu kan merasa harusnya panggilannya bukan seperti itu kan? Iya. Mungkin panggilannya biasa aja. Mungkin Bang atau ya Bang iya, atau Bang. Bang misalnya. Itu panggilan yang biasa ya, yang informal lah. Jadi kalau panggilan-panggilan formal itu memang itu bagian dari culture ya, culture. Nah, mungkin juga ada sebagian orang Indonesia lebih suka dipanggil Pak di depan nama mereka. Bapak udah makan misalnya gitu. Kamu udah makan belum? Misalnya gitu. Lebih sopan kan Pak. Bapak udah makan belum? Atau namanya misalnya misalkan Pak Heri. Pak Heri udah makan? Ada Pak di depan kan? Kalau di Amerika Heri aja, nggak usah pakai Pak. Iya. They don't really care about that structure. Mereka nggak terlalu peduli tuh masalah susunan kayak gitu tuh.
santai aja. Kayak Dia nggak belajar adab ya? it's not all about manner, bukan masalah adab ini, masalah culture. Culture. Ya. Ada juga budaya kita yang nggak sopan juga ada. Ada. Nah, yang menurut bule itu nggak sopan, menurut kita biasa-biasa aja. Contoh, kita kalau datang telat, kita minta maaf. Misalnya kamu masuk kelas, kamu datang telat, kamu minta maafnya ke siapa? Ke dosennya aja kan? Kalau di budaya mereka nggak begitu. Terus? Dia memilih tidak masuk karena malu membuat orang menunggu. Ya, kan better late. Enggak, dia nggak berlaku itu. Lebih baik tidak hadir daripada terlambat sama sekali. Jangan didengar ya para mahasiswa dan siswa. Betul. Lebih baik tidak hadir daripada terlambat sama sekali. Kalau saya nggak gitu, mendingan nggak masuk daripada terlambat. Jelek ya. Yaudah, Saya punya pengalaman begituan soalnya sama bule. Kita dicap jelek gara-gara nggak disiplin. You don't respect us. Menurut mereka tuh Anda nggak menghargai orang. Oh mungkin dia begitu buat menyindir kali ya. Gue mendingan nggak masuk daripada telat. Jadi Enggak, untuk itu memang udah diajarkan dari kecil. Oh, benar dipraktekin. Itu masuk, kalau setahu saya ya, itu masuk dalam American education, pendidikan ala orang Amerika itu begitu. Nah, hebatnya mereka, setahu saya orang Amerika ya, saya tahu dari speech-nya Obama ya, mereka kemanapun, tinggal di benua manapun, namanya dia warga kebangsaan Amerika, dia wajib fardhu ain belajar sejarah bangsa sendiri. Misalnya nih, ada orang Amerika tinggal di Indonesia bertahun-tahun, dia pasti belajar sejarah Amerika dan budayanya ya. Dia wajib belajar. Kalau kita kan enggak. Misalnya kamu orang, let's say orang Makassar, lahir dan tinggal di Jawa, kamu pasti udah nggak tahu tuh bahasa dan logat Makassar atau budaya Makassar, nggak terlalu familiar lah ya. Karena budaya kita nggak begitu dan budaya mereka berbanding terbalik. Jadi kalau kayak bilang mereka orang Barat itu semuanya tidak beradab, tidak juga. Orang Indonesia pun kadang tidak beradab. Betul ya? Orang Barat malu korupsi, memundurkan diri. Indonesia memajukan diri malah kalau lain kan. Seperti itu. That's about culture. Plus minus lah ya misalnya. Plus minus. Ya. Oke, Mister. Kalau itu aja sih Mister pertanyaan seminggu yang saya Thank you. kumpulin dan ya kejawab semua. Boleh kita jawab ya? Itu yang pertama itu tuh Mister. Kata Mister kan perbandingannya yang mana duluan yang kita belajar dan nggak boleh ditinggal tiga-tiganya kan? Ya, at the same time. Bagaikan bensin, setir, dan sama ban. Oke Mister. Yap. Thanks. Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti kita selesaikan ya. Oke Mister. Thank you.